Halo, selamat sore teman-teman trader. Saat ini pergerakan harga Bitcoin di time frame H4 mulai masuk ke dalam fase tren naik lagi ya. Setelah level resistance di kisaran 69.200 di breakout dan struktur market di Bitcoin mulai berubah menjadi bullish ya. Saat ini level higher low di kisaran 65.700 bisa menjadi titik perhatian kita jika ingin mencari peluang entry buy mengikuti arah tren yang ada di time frame H4. Seperti yang sudah saya bahas pada video hari Senin minggu lalu, tepatnya di tanggal 30 Maret, kecenderungan arah Bitcoin masih dalam arah turun jika dilihat dari tren besarnya secara statistik. Oleh karena itu, mencari opsi sell di area supply terdekatnya bisa menjadi pilihan entry yang sangat menarik. Dan benar saja, terlihat harga Bitcoin sempat naik memasuki area supply warna abu-abu terdekat yang sudah kita gambar. Harga memantul turun dari kisaran 69.300 turun sampai titik terendahnya di kisaran 65.700. Ini artinya analisa dan mapping yang sudah kita buat di video minggu lalu masih bekerja dengan sangat baik ya. Semoga teman-teman yang mengikuti dan menonton video analisa tersebut bisa mengakhiri tradingnya dengan profit. Nah, untuk kondisi saat ini, jika kita melihat chart pada time frame H1, terlihat harga Bitcoin sedang terkoreksi turun ya. Dalam kondisi seperti ini, peluang di market yang mempunyai tingkat resiko minimal bisa kita manfaatkan dengan strategi mencari entry buy sedekat mungkin level supportnya. Level support terdekat ada di kisaran 66.600, bisa menjadi titik perhatian kita untuk dijadikan sebagai pijakan entry buy. Sementara itu, untuk opsi sell nanti kita akan bahas dan analisa lebih lanjut setelah ini ya. Kemudian untuk analisa lengkap mengenai arah tren secara statistik serta level-level krusial lainnya yang wajib kamu perhatikan akan saya jelaskan setelah ini ya. Jadi pastikan jangan skip videonya. Nah teman-teman, saya udah gambar untuk area-area dan level-level krusial ya yang perlu teman-teman perhatikan di Bitcoin ini untuk 1 minggu ke depan. Tapi sebelum kita bahas untuk chart yang ada di sini, saya mau membahas dulu kondisi pergerakan harga secara statistik menggunakan indikator moving average dan Bollinger Bands-nya untuk mendefinisikan arah trennya ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang mungkin mau belajar bagaimana cara menganalisa pergerakan harga menggunakan indikator moving average dan Bollinger Bands ini atau yang sering disebut BBMA, saya udah buatin video strateginya ya teman-teman. Jadi teman-teman langsung klik link aja yang akan saya taruh di pojok kanan atas dari video ini. Dan nanti linknya juga akan saya taruh di kolom deskripsi dari video ini. Sekarang kita lihat di time frame H4 berikut ini ya teman-teman. Kita akan mengidentifikasi kemana arah tren besarnya. Di sini saya menggunakan indikator moving average mingguan yang warna pink dan indikator moving average bulanan yang warna biru beserta Bollinger Bands-nya. Di sini terlihat bahwa untuk arah tren besarnya masih cenderung turun ya teman-teman. Tapi turunnya sudah mulai ada sedikit pelemahan karena harga mulai bermain di atas dari moving average mingguan dan di atas moving average bulanannya. Kemudian kita turun ke time frame H1 untuk mengidentifikasi arah tren menengahnya. Di sini saya menggunakan indikator moving average harian yang warna hijau dan moving average mingguan yang warna pink beserta Bollinger Bands-nya. Di sini untuk arah tren menengahnya mulai cenderung naik ya teman-teman, di mana moving average harian mulai cross up dari moving average mingguannya. Dan kalau kita turun ke time frame 30 menit untuk mengidentifikasi arah tren kecilnya, di sini saya menggunakan indikator moving average 8 jam yang warna orange dan moving average harian yang warna hijau beserta Bollinger Bands-nya. Untuk arah tren kecilnya di sini masih cenderung naik ya teman-teman, di mana moving average 8 jam sudah mulai crossing up dari moving average hariannya. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari arah tren kecil, tren menengah, dan tren besarnya, kesimpulannya di tren besarnya yang tadinya arahnya turun sudah mulai ada pelemahan ya teman-teman, dan itu bisa kita identifikasi dari arah tren menengah dan tren kecilnya yang sudah mulai naik. Maka strategi yang bisa kita kembangkan di Bitcoin untuk saat ini, kita masih bisa mencari opsi sell di harga semahal mungkin, atau kita juga bisa mencari opsi buy di harga semurah mungkin ya teman-teman. Nah, untuk mencari tahu di mana area buy ataupun area sell yang ideal, sekarang kita pindah ke chart berikut ini ya. Nah, bisa teman-teman lihat di time frame H1 saya udah menggambar area supply terdekat yang warna abu-abu ini di kisaran 70.400 sampai 71.700. Jadi
kalau harga Bitcoin naik ke area supply ini bisa menjadi zona entry sell yang mempunyai peluang tinggi untuk profit ya teman-teman. Karena di sini bertepatan juga dengan Fibonacci 50 sampai 61,8% ya, yang saya gambar dari titik high sini sampai titik low yang ada di sini ya teman-teman. Nah, kemudian buat teman-teman yang mungkin mau mencari entry buy, untuk entry buy yang ideal itu jaraknya masih agak jauh ya teman-teman, yaitu di area demand yang ada di kisaran 66.700 sampai 66.200 ya. Jadi kalau harga Bitcoin turun ke area demand ini, teman-teman bisa mencari entry buy di sini. Kemudian untuk area demand mayornya itu ada di kisaran 65.700 sampai 62.700 ya teman-teman. Jadi kalau harga Bitcoin masuk ke dalam area demand mayor ini juga bisa menjadi peluang entry buy kita dengan stop loss paling nggak di bawah 62.700, dan untuk stop loss ideal paling nggak di bawah dari $60.000 ya teman-teman. Nah, sekarang kita pindah ke time frame daily ya teman-teman. Saya mau kasih tahu teman-teman sesuatu ya. Di sini saya udah menggambar sebuah pattern ya, namanya bear flag pattern ya teman-teman, dan harga Bitcoin kemarin sudah breakdown dari bear flag pattern ini, dan menurut saya ini ada kemungkinan harga Bitcoin bisa turun lebih jauh lagi ya teman-teman. Ini contohnya seperti harga Bitcoin yang di atas ini, yang sebelumnya yang pernah bermain di kisaran 80.000 sampai 90.000 dolar. Di sini juga ada bear flag pattern, dan ketika harga breakout maka kemungkinan besar harga Bitcoin bisa melanjutkan pergerakan turunnya lagi ya teman-teman. Tapi untuk saat ini kondisinya candlenya masih bullish ya, jadi kita harus menunggu sinyal candle bearish yang panjang seperti ini, baru kemungkinan harga Bitcoin kedepannya bisa turun lebih jauh lagi ya. Dan kemudian di sini saya juga udah menggambar trendline turunnya ya teman-teman, yang bisa teman-teman manfaatkan untuk area entry sell ya. Jadi kalau harga Bitcoin naik dan mendekati trendline turun ini, teman-teman bisa mencari entry sell-nya. Nah, kemudian kalau kita pergi ke time frame weekly ya teman-teman, di sini saya gambar area sideways yang warna abu-abu ya, area sideways sebelumnya itu di kisaran 70.600 sampai 54.200 ya. Dimana kalau harga naik ini upper area sideways di 70.600 bisa jadi titik perhatian teman-teman ya kalau mau cari entry sell. Dan kalau harga Bitcoin turun lebih jauh lagi di bawah 60.000, maka target terdekat yang dituju adalah lower area sideways ini di kisaran 54.200 ya. Dan untuk level support terjauhnya ada di kisaran 48.900 dolar ya teman-teman. Di sini ada support di time frame weekly yang sebelumnya ini adalah level resistance yang di breakout ya teman-teman. Jadi level 48.900 ini bisa menjadi area stop loss kita juga ya kalau misalnya nanti harga turun ke bawah, misalnya turun ke 54.200 dan teman-teman ingin buy Bitcoin secara long term, maka stop loss yang ideal paling nggak bisa kita letakkan di bawah 48.900 ya. Nah, kalau kita turun ke time frame H4 lagi ya teman-teman, di sini ada satu level yang perlu teman-teman gambar juga dan menjadi perhatian. Di sini ada area supply mayor ya teman-teman yang warna krem ini di kisaran 74.800 sampai 79.000 ya. Jadi kalau harga Bitcoin naik ke area ini juga bisa menjadi pijakan entry sell kita dengan stop loss yang ideal paling nggak kalau harga bisa breakout di atas 79.000 dolar ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin sampai di sini dulu aja ya untuk video analisa dan mapping Bitcoin untuk 1 minggu ke depan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight buat teman-teman yang sedang trading di Bitcoin ini. Yang terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye-bye guys. Thank you.